Messi, Müller, dan balasan yang menggetarkan dunia? Aren't you again? Fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted. Coba bayangkan, lampu stadion mulai meredup. Kamera-kamera televisi dari seluruh dunia bergetar menunggu momen bersejarah. Para komentator menahan napas. Semua sorotan tertuju pada satu nama, Lionel Andres Messi. Tapi bukan hanya karena kemenangan Inter Miami, melainkan karena sikap Messi pada malam itu. Malam ketika kesombongan bertemu kerendahan hati, dan kerendahan hati menang telak. Take me for granted and you know Sebelumnya, api kesombongan Thomas Müller. even I could take this crap from Thomas Müller dengan gaya khasnya yang blak-blakan pernah menggemparkan publik sebelum laga besar itu. Ia berkata, "Aku akan memburu Messi. Pertandingan ini akan mudah." Dan tatapannya pada trofi seperti menyatakan, "Ini punyaku." Dan yang membuat publik makin heboh, Müller menganggap Inter Miami hanya membawa pemain biasa, bahkan membawa pemain junior. Seolah-olah pertandingan itu hanyalah formalitas. Sombong, jelas. Meremehkan, pasti. Mengundang badai reaksi, sudah tentu. Nama Messi pun jadi bahan olok-olokan. Banyak yang memprediksi laga tersebut akan menjadi panggung penghancuran bagi Miami. Dunia sepak bola menanti. Apakah Messi akhirnya gagal? Apakah Müller benar? I be in my feelings. Perjalanan Miami dari dasar neraka ke puncak surga. Yang membuat cerita ini jauh lebih epik adalah perjalanan Inter Miami itu sendiri. 2023, 2 kali menghuni zona degradasi. 2024, penuh cemoohan dan dianggap proyek gagal. 2025, justru bangkit, memecahkan segala prediksi dan berdiri di atas segalanya. Inter Miami bukan hanya juara, mereka menorehkan legenda. Dan di tengah semua itu, ada Messi. Tidak hanya sebagai pemain, tetapi sebagai pemimpin, inspirasi, dan tanpa berlebihan. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top. Ketika dua dunia bertabrakan, laga melawan Vancouver benar-benar menegangkan. Miami tampil sebagai underdog. Namun dengan kecerdasan Messi, dengan visi permainannya yang seperti berasal dari dimensi lain, Miami berhasil meraih kemenangan bersejarah. Saat peluit panjang berbunyi, stadion meledak. Para fans histeris, para komentator berteriak, dan Müller hanya bisa berdiri terpaku. Wajahnya tidak lagi sombong, tidak lagi percaya diri. Pipinya memerah seperti menahan emosi yang sulit ia jelaskan. People who are half done. You were not as tough as Momen yang membalikkan narasi dunia. Inilah bagian yang mendadak membuat dunia berhenti bergerak. Saat Müller melangkah untuk menerima medali juara kedua, Messi berdiri. Bukan dengan senyum meremehkan, bukan dengan gaya arogan, bukan dengan selebrasi berlebihan. Messi bertepuk tangan, perlahan, tulus, penuh penghormatan. Kamera menyorot wajah Müller, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Ia hampir menangis dan tidak ada yang bisa menyalahkannya. Yang sebelumnya sombong 3 kali, kini menerima balasan sekali tetapi balasan yang menghancurkan dalam cara paling halus. Kebaikan. Semua orang yang menonton merasa momen itu seperti adegan dalam film. Adegan yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada otot, kecepatan atau trofi, melainkan pada hati. Para legenda ikut menguatkan narasi besarnya Messi. Para mantan rekan dan legenda dunia pun ikut bersuara.
Fabregas berkata bahwa Messi adalah orang yang hidup normal, sederhana, sangat menghormati semua orang. Lenglet menegaskan bahwa Messi semakin melegenda justru karena kerendahan hatinya. Dan ini bukan sekedar pujian. Ini adalah pengakuan dari orang-orang yang hidup bersama Messi setiap hari. Mereka menyaksikan langsung siapa Messi, di dalam dan luar lapangan. Messi bukan hanya pemain terbaik. Ia adalah manusia terbaik yang kebetulan sangat mahir bermain sepak bola. Messi adalah permata yang mengajarkan dunia. Anak-anak kecil melihatnya sebagai teladan. Orang dewasa menirunya sebagai contoh etika. Para pemain lain menjadikannya standar moral. Ia bisa saja sombong. Ia bisa saja balas dendam. Ia bisa saja membalas hinaan dengan hinaan. Tapi Messi memilih jalan berbeda. Ia memilih kebaikan. To my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Dan itulah yang membuat Müller menangis. Stadion terdiam dan dunia takjub. Setelah melihat kisah ini secara lengkap, panjang dan penuh emosi, menurut kalian apakah momen ini salah satu bukti terbesar bahwa Messi memang memiliki hati malaikat? Kalau kalian berada di posisi Messi, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mimin sangat ingin tahu bagaimana kalian melihat momen epik ini. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be Feliz ruthless. por lo que conseguimos, por ello la verdad que termina su carrera de esta manera. Es muy lindo para todos, se lo merecían después de lo que fueron como jugador, los dos más grandes, los grandes de la historia. Lionel Messi mengaku bahagia Inter Miami juara MLS Cup. Kapten Inter Miami Lionel Messi bahagia timnya menjuarai MLS Cup 2025 setelah menundukkan Vancouver Whitecaps 3-1 di final Minggu dini hari IB dan menyebut penantiannya akan trofi itu berakhir. Ini momen yang sudah saya tunggu-tunggu, begitu pula kami sebagai tim. Ini sangat bita, tim pantas mendapatkannya, ujar Messi dikutip dari laman MLS. Pesepak bola yang berusia 38 tahun itu menyebut dia dan rekan-rekannya sudah bekerja keras sepanjang tahun untuk mendapatkan gelar kampiun itu. Inter Miami, Messi melanjutkan, melewati pertandingan satu persatu sampai akhirnya berjaya. Trofi MLS Cup itu menjadi yang pertama bagi Inter Miami sepanjang sejarah klub. Upaya tim sangat keras, ini adalah tahun yang sangat panjang dengan banyak pertandingan, kata bintang timnas Argentina itu. Menurut Messi menjadi yang terbaik di MLS Cup menjadi target utama timnya setelah meraih trofi Supporters Shield karena menjadi kampion musim regular MLS 2024. Pada tahun 2024, Inter Miami gagal meraih MLS Cup karena tersingkir pada fase playoff. Tahun yang sama, mereka juga tidak dapat menjuarai CONCACAF Champions Cup karena terhenti di perempat final. Jadi memang, menjuarai MLS Cup menjadi target utama kami tahun ini, kata Messi. Pada laga final MLS Cup kontra Vancouver Whitecaps di Florida, Amerika Serikat, Messi tampil sangat baik dengan membuat 2 assist untuk gol-gol Rodrigo de Paul 71 dan Tadeo Alende 90+66. Gol Inter Miami lainnya dihasilkan dari bunuh diri bek lawan Eddie Ocampo 80 sementara Vancouver memperkecil kedudukan melalui Ali Ahmad 60. Terkait performa Messi itu, pelatih Inter Miami Javier Mascherano memberikan pujian dan menyebut Messi adalah pemain yang sangat berpengaruh di timnya. Dia fantastis sepanjang season dengan semua kontribusi dan komitmennya untuk tim, tutur Mascherano. Bagi Lionel Messi yang bergabung dengan Inter Miami pada tahun 2023, koleksi gelarnya di MLS membuatnya menjadi pemain yang mampu meraih juara liga di semua tim yang dibelanya, yaitu Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Inter Miami. Total sepanjang karirnya sampai saat ini, Messi sudah mengoleksi 48 trofi juara, baik di level klub maupun tim nasional termasuk yang paling bergengsi Piala Dunia 2022. Performa yang stabil dan menonjol sepanjang turnamen membuat Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik MLS Cup 2025. Pada tahun 2025, MLS mencatat Messi membuat 29 gol dan 19 assist pada musim reguler MLS dan 6 gol dan 9 assist di playoff MLS Cup yang menjadi torehan terbanyak seorang pemain MLS sejak liga tersebut bergilar tahun 1996. La pelota para Xavi, asistencia de Xavi, esta pelota para Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi,